berubah berteriak-teriak, suaranya parau, matanya terbelalak, dan meronta-ronta seperti ketakutan. Perubahan tingkah laku ini bukan hasil belajar karena tidak dilakukan secara intensional. Seorang anak jalannya tampak pincang karena kebetulan 5 menit sebelumnya kaki kirinya terkilir. Yang kedua adalah perubahan itu positif, artinya bahwa perubahan belajar menuju ke arah yang lebih baik atau lebih mantap sesuai dengan norma atau kriteria tertentu yang diharapkan, atau sesuai dengan norma yang disepakati bersama guru dan siswa. Menurut masyarakat, menurut kurikulum, atau menurut kaidah ilmu pengetahuan tertentu. Sebagai contohnya, seorang anak yang tadinya tergantung pada teman sebangkunya, ketika ulangan, dengan pendekatan bimbingan yang baik dari guru, anak itu akan menjadi mandiri, tegar, dan percaya diri. Yang ketiga adalah perubahan dalam arti belajar tersebut harus benar-benar merupakan hasil dari pengalaman, dalam arti perubahan yang ditunjukkan atau yang dicapai oleh anak itu karena dia aktif melakukan sesuatu dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Misalnya, seorang anak dalam 2 bulan terakhir mengalami kemajuan yang pesat dalam nilai ulangan berhitung, padahal kemampuan sebelumnya di bawah rata-rata kelasnya. Setelah dicermati oleh guru, ternyata hasil ulangannya itu bukan hasil beritahu oleh teman sebangkunya, melainkan betul-betul karena anak itu rajin belajar di rumahnya, melakukan diskusi dengan teman-temannya, mengamati kejadian sesuatu dengan seksama, membaca dengan konsentrasi yang baik, berusaha menjawab soal latihan. Perubahan yang dicapai oleh anak bukan perubahan yang bersifat temporer karena obat-obatan, sakit, atau lapar. Yang keempat, perubahan itu bersifat efektif, artinya perubahan yang dicapai oleh anak itu fungsional atau berguna untuk anak yang bersangkutan, baik untuk memecahkan masalah pelajaran maupun untuk memecahkan masalah sehari-hari. Pembelajaran maupun untuk memecahkan masalah sehari-hari dan untuk melanjutkan sekolah ke tingkat selanjutnya. Sebagai contohnya, anak kelas 5 SD belajar bersepeda. Dalam waktu 2 hari, dia sudah bisa bersepeda dan dalam 2 hari berikutnya sudah bisa menggunakan sepeda motor dengan baik. Anak ini sudah belajar secara efektif. Hasilnya belajar pun berupa keterampilan bersepeda. Sangat berguna untuk mempercepat belajar menggunakan sepeda motor. Hasil belajar berupa kemampuan mengoperasikan perkalian yang dicapai oleh anak kelas 3 akan sangat berguna untuk mencapai kemampuan mengoperasikan pembagian. Selanjutnya, KB2, prinsip-prinsip belajar. Yang pertama, belajar dapat membantu perkembangan optimal individu sebagai manusia utuh. Maksudnya adalah, prinsip ini menandakan bahwa belajar memungkinkan anak untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan dirinya secara utuh, menyangkut seluruh aspek intelektual, sosial, moral, spiritual, dan emosional. Jadi, tidak bersifat fragmentaris atau sebagian-sebagian. Ingat, individu berarti suatu kesatuan jiwa raga yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Selanjutnya yang kedua adalah belajar sebagai proses terpadu harus memposisikan anak sebagai titik sentral. Artinya di sini adalah anak SD akan memperoleh pengalaman bila mana anak merasakan kebermaknaan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Dalam pada itu, kebermaknaan lingkungan akan sangat bergantung bagaimana anak sebagai pembelajaran atau subjek belajar memberi apresiasi terhadap lingkungannya sendiri. Yang ketiga adalah aktivitas pembelajaran yang diciptakan harus membuat anak terlihat sepenuh hati aktif menggunakan berbagai potensi yang dimilikinya. Artinya di sini bahwa siswa tidak hanya senang berada di lingkungan, tetapi merasa tertantang untuk berkompetisi dan atau bekerja sama melakukan berbagai kegiatan yang terarah
pada pencapaian tujuan pendidikan yang telah diterapkan. Yang keempat adalah belajar sebagai proses terpadu tidak hanya dapat dilakukan secara individual atau kompetitif, melainkan juga dapat dilaksanakan secara kooperatif. Kooperatif, maksudnya di sini adalah belajar sebagai proses terpadu dapat dilakukan secara kooperatif, namun tetap menempatkan individu dalam posisi yang terhormat dalam suasana kebersamaan menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Yang kelima, pembelajaran yang diupayakan oleh guru harus mendorong anak untuk belajar secara terus-menerus. Maksudnya, belajar tidak harus dibatasi dalam suasana formal di sekolah. Belajar juga tidak hanya sebatas mendapatkan informasi dari guru atau buku pelajaran semata, melainkan juga bagaimana cara mengolah informasi menjadi lebih bermakna dan bermanfaat untuk diri sendiri atau orang lain, sehingga belajar tidak akan pernah berakhir dengan tamatnya sekolah. Yang keenam adalah pembelajaran di sekolah harus memberi kesempatan kepada setiap anak untuk maju berkelanjutan sesuai dengan potensi yang dimiliki dan kecepatan belajar masing-masing. Yang keenam ini maksudnya adalah dalam budaya demokrasi yang tengah dikembangkan di negara kita, tanggung jawab anak sebagai individu sebaiknya dipupuk dan dikembangkan sejak dini mungkin. Belajar sebagai aktivitas terpadu sebaiknya memberi kesempatan kepada setiap anak untuk menuju berkelanjutan sesuai dengan kecepatan belajar dan potensinya masing-masing. Selanjutnya yang ketujuh adalah belajar sebagai proses yang terpadu memerlukan dukungan fasilitas fisik dan sekaligus dukungan sistem kebijakan yang kondusif. Maksudnya di sini adalah prinsip ini bukan berarti lingkungan dan kebijakan birokratik lebih penting daripada anak sebagai individu, melainkan kehadiran lingkungan dan sistem yang kondusif diharapkan dapat memberi kesempatan kepada anak melakukan eksplorasi dan juga berkreasi secara individual. Yang kedelapan adalah belajar sebagai proses terpadu memungkinkan pembelajaran bidang studi dilakukan secara terpadu. Maksudnya yaitu keterpaduan mata pelajaran dapat dilakukan antar komponen dalam satu mata pelajaran atau antar rumpun mata pelajaran. Selain itu, dapat dilakukan pula keterpaduan dengan bertumpu pada satu mata pelajaran di mana yang lain berperan sebagai penunjang yang menguatkan. Yang terakhir adalah yang kesembilan, belajar sebagai proses terpadu memungkinkan untuk menjalin hubungan yang baik antara sekolah dengan keluarga. Baik guru maupun orang tua, anak sebaiknya memiliki sifat yang sama, di mana pengembangan potensi anak secara optimal merupakan hal yang sangat penting dalam pendidikan anak di sekolah. Untuk itu, peran orang tua tidak hanya sebatas memenuhi biaya pendidikan saja, tetapi juga harus berperan sebagai partner atau teman sekolah dalam membantu pendidikan anak di sekolah. Dalam konteks pengembangan potensi anak secara optimal, tidak memungkinkan hanya dapat dicapai dengan hanya mengandalkan upaya guru dalam waktu yang terbatas di sekolah. Anak dapat mengembangkan kemampuannya secara optimal bila mana dia melakukan kegiatan belajar secara terus-menerus yang tidak hanya di sekolah, melainkan juga di masyarakat, terutama di lingkungan keluarga, karena sebagian besar waktu anak SD berada di lingkungan keluarga. Baik, selanjutnya yang KB3 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Padanya dipersilakan. Ya. KB3 yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar anak di sekolah. Faktor input, masukan meliputi raw input atau masukan dasar yang menggambarkan kondisi individual anak dengan segala karakteristik fisik dan fisikis yang dimilikinya. Yang kedua,
Instrumental input, masukan instrumental yang mencakup guru, kurikulum, materi dan metode, sarana dan fasilitas. 3. Environmental input, masukan lingkungan yang mencakup lingkungan fisik, geografis, sosial, dan lingkungan budaya. Faktor proses menggambarkan bagaimana ketiga jenis input tersebut saling berinteraksi satu sama lain terhadap aktivitas belajar anak. Faktor output adalah perubahan tingkah laku yang diharapkan terjadi pada anak setelah anak melakukan aktivitas belajar. Rahman Natawid Jaja 1985 mengemukakan 5 unsur yang mempengaruhi kegiatan belajar siswa di sekolah, yaitu unsur tujuan, pribadi siswa, bahan pelajaran, perlakuan guru, dan fasilitas. Hubungan antara kegiatan belajar siswa dengan unsur-unsur yang mempengaruhinya, yaitu bahan pelajaran, isi kurikulum dan silabus, kegiatan belajar, pribadi siswa, umur, kondisi, dan kesehatan fisik, kemampuan, bakat, minat, dan motivasi. Guru, kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan personal. Tujuan, kompetisi yang harus dimiliki atau perilaku yang harus diubah oleh siswa kognitif, afektif, psikomotor. Kemudahan mendapatkan sumber bahan, biaya, dan waktu. Ukuran kelas, lama pelajaran, dan sarana. Penjelasan gambar tersebut adalah 1. Faktor anak. Anak harus diposisikan sebagai titik sentral dari seluruh proses pembelajaran di sekolah. Anak bukan bejana kosong dan juga bukan miniatur orang dewasa. Anak adalah individu kesatuan jiwa raga yang utuh, yang tengah tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek perkembangannya, meliputi aspek fisik, intelektual, sosial, moral, spiritual, dan emosional. Anak SD memiliki kebutuhan dan karakteristik perkembangan yang berbeda dengan kebutuhan dan karakteristik perkembangan siswa SMP dan SMA. Faktor ini mencakup usia, kondisi, dan kesehatan fisik, kecerdasan, bakat, minat, motivasi, dan sebagainya, yang secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama akan mempengaruhi kegiatan belajar anak di SD. Yang kedua, faktor guru. Guru adalah faktor kunci dalam kegiatan belajar anak di sekolah. Guru memiliki peranan yang sangat penting dalam keseluruhan program pendidikan di sekolah. Guru adalah manajer pembelajaran. Dia harus menetapkan tujuan pembelajaran, membuat rencana pembelajaran, melaksanakan pembelajaran secara efektif, menguasai materi dan metode pembelajaran, mengevaluasi proses dan hasil belajar, memotivasi dan membantu tiap anak untuk mencapai prestasi belajar secara optimal sesuai dengan tingkat perkembangan dan kesempatan yang dimiliki anak. Untuk dapat menjalankan fungsi dan peranannya secara efektif, guru harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan, meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi personal secara terintegrasi. Yang ketiga, faktor tujuan. Tujuan adalah sesuatu yang harus dicapai setelah anak melakukan aktivitas belajar. Oleh sebab itu, perlu Anda catat di sini, meskipun faktor tujuan pembelajaran itu merupakan tingkah laku yang diharapkan dicapai setelah anak melakukan proses belajar, namun tujuan ini harus ditetapkan dan dirumuskan sebelum pembelajaran dilaksanakan. Jadi, tujuan ini harus sudah ditetapkan pada tahap perencanaan pembelajaran. Rumusan tujuan bisa berupa standar kompetensi yang harus dikuasai oleh anak atau perilaku yang harus diubah ke arah yang lebih baik. Tujuan harus dirumuskan secara jelas dan terukur agar guru dapat memotivasi anak untuk mencapainya, serta dapat diukur dan menilai tingkat keberhasilan anak. Yang keempat, faktor bahan pelajaran. Bahan pelajaran adalah sesuatu yang harus disusun dan disiapkan sedemikian rupa oleh guru
agar mudah diakses dan dipelajari oleh semua anak. Cakupan materi dan tingkat kesukarannya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik perkembangan individu anak. Selain itu, materi pelajaran harus dikemas dengan baik dengan menggunakan metode pembelajaran yang inovatif dan kreatif, sehingga menantang anak untuk belajar dengan serius, tetapi menyenangkan. Dalam konteks peningkatan mutu pendidikan, termasuk di SD, bahan pelajaran sepenuhnya menjadi kewenangan guru untuk menyusunnya sesuai dengan standar kompetensi atau SK, kompetensi dasar, KD, standar isi, SI, dan standar kelulusan SKL. Anak SD yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang kelima, faktor ekonomi dan administratif. Faktor ekonomi dan administratif meliputi aspek sarana ruangan kelas, fasilitas, dan peralatan yang diperlukan dalam pembelajaran di sekolah, termasuk berbagai sumber pelajaran. Semuanya harus mudah diakses dan digunakan oleh anak SD agar tujuan pembelajarannya dapat dicapai secara optimal. Kesulitan belajar anak SD. Kriteria ketuntasan belajar. Belajar tuntas itu adalah suatu konsep yang digunakan sebagai kriteria ketuntasan atau penguasaan materi pengajaran. Konsep ini bertitik tolak dari anggapan dasar asumsi bahwa setiap anak memiliki kecakapan dan kecepatan belajar yang berbeda-beda. Kemampuan anak untuk menangkap materi pelajaran juga berlainan. Demikian juga usaha belajarnya. Oleh sebab itu, waktu yang diperlukan oleh anak-anak untuk menyelesaikan tugas-tugas belajarnya itu berbeda-beda. KB4, kesulitan belajar. Pengertian, kriteria, dan gejala. Kesulitan biasanya merujuk pada suatu kondisi tertentu yang ditandai dengan adanya hambatan dalam mencapai suatu tujuan. Kesulitan belajar dengan demikian dapat diartikan sebagai kondisi dalam proses belajar yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan. Kriteria belajar anak SD meliputi 1. Tujuan pendidikan atau pembelajaran yang ditetapkan. Yang kedua, kedudukan anak di dalam kelompok atau kelasnya. Yang ketiga, perbandingan antara potensi dan prestasi. Dan yang keempat, kepribadian. Gejala seorang mengalami kesulitan belajar yaitu nilai hasil belajar, nilai hasil ulangan, angka rapot di bawah rata-rata nilai. Nilai hasil belajar tidak sesuai dengan nilai sebelumnya. Nilai hasil belajar tidak sesuai dengan potensinya. Lambat dalam mengerjakan tugas-tugas, menunjukkan sikap-sikap yang kurang wajar, menunjukkan tingkah laku berkelainan, menunjukkan gejala emosional yang wajar. Latar belakang penyebab. Faktor kesulitan belajar yang dialami anak SD yaitu faktor stimulus. Yaitu meliputi variabel dan subvariabel sebagai berikut. Variabel metode dalam arti apakah metode pembelajaran yang digunakan oleh guru menimbulkan A. Kuat lemahnya motivasi untuk belajar. Insentif tindaknya arahan pengajaran. Ada tidaknya kesempatan berlatih atau praktek. Ada tidaknya upaya dan kesempatan untuk memberikan penguatan reinforcement. Yang kedua, variabel tugas. Text variables. Mencakup tersedianya tidaknya ruangan yang memadai, cukup tidaknya waktu, serta tidaknya penggunaan waktu tersebut untuk belajar. Tersedia tidaknya fasilitas belajar yang memadai. Bagus tidaknya hubungan manusiawi antara guru dengan anak, baik di kelas maupun di luar. Yang ketiga, faktor organisme, yaitu anak sendiri sebagai individu yang utuh yang dapat meliputi
karakteristik pribadi, usia, tingkat kecerdasan, bakat, kesiapan, dan kematangan untuk belajar. Kondisi fisik yang sedang dialami oleh anak pada saat belajar. Perhatian, persepsi, motivasi, keadaan lapar, capek, lelah, stres, kecemasan, kesiapsediaan. Yang ketiga, faktor respon. Sebagaimana telah disinggung di atas meliputi kognitif, pengetahuan, pemahaman, konsep, atau keterampilan pemecahan masalah. Tujuan efektif seperti sikap-sikap, nilai, minat, dan apresiasi. Tujuan tindakan psikomotor, menulis, bicara, membaca, menggambar, olahraga, menyanyi, kebiasaan hidup sehat, ketekunan, kerajinan, disiplin, ketaatan, pada aturan, kejujuran, kesopanan, dan kebersihan. Dilanjutkan oleh Fenindra. Baik, kesimpulannya adalah berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dipaparkan, di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, belajar adalah suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh perubahan perilaku. Yang kedua adalah tahapan proses belajar saling berkaitan satu dengan yang lain. 3. Dalam proses pembelajaran anak SD ditandai dengan pembentukan pola dasar pembelajaran. Yang keempat adalah proses pembelajaran anak SD akan menghasilkan penguasaan keterampilan dasar sebagai alat berpikir primer yang mencapai penalaran rasional yang sekunder. Yang kelima adalah proses pembelajaran anak SD berjalan dengan perkembangan lingkungan, mulai lingkungan keluarga, kemudian berkembang di lingkungan bermain dan lingkungan sekolah. Yang keenam, kegiatan pembelajaran anak SD tidak dapat dipisahkan dari kegiatan bermain yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dunia anak. Yang ketujuh adalah setiap tahapan perkembangan menuntut kualitas tertentu sehingga proses belajar sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangan anak. Yang terakhir adalah proses belajar di sekolah dasar sangat diperlukan dalam berbagai lembaga sekolah karena dapat mencapai sasaran yang optimal. Terima kasih. Baiklah, memasuki sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Kami persilakan untuk teman-teman atau kelompok lain untuk bertanya. Silakan sebutkan nama dan dari kelompok berapa. Kami persilakan. Halo. Iya. Dari kelompok berapa, Mbak? Dari kelompok 3. Ya, silakan, Mbak. Ya, sebelumnya kan ada paradigma di mana mengajar itu hanya tentang anak menjadi pasif, hanya menerima informasi sepihak dari guru. Tapi paradigma itu sekarang udah berubah. Nah, yang jadi pertanyaan itu, faktor apa yang mempengaruhi perubahan paradigma tersebut? Sekian dan terima kasih. Apakah cukup jelas? Ada apa ya? Ini boleh. Ya, ada kelompok lain kah yang ingin bertanya kembali?